Selanjutnya kita melihat bahwa ternyata pasar bergairah jelang tenggat periode pertama program pengampunan pajak atau tax amnesty yang sempat diragukan keberhasilannya. Namun moncer di detik-detik akhir. Pemerintah menggelar karpet merah. Pintu pengampunan pajak dibuka lebar-lebar. Tidak ayal. Masyarakat bahkan para taipan pun akhirnya turun gunung. Lantas pemerintah melancarkan strategi apa untuk menjemput bola dana tax amnesty hingga penghujung Maret 2017. Simak perbincangan koresponden senior Desi Anwar bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait program amnesti pajak di segmen The Analyst. Saya sekarang berada di kantor Menteri Keuangan kita Sri Mulyani Indrawati yang akhir-akhir ini disibukkan dengan masalah amnesti pajak atau tax amnesty ya. Kalau kita lihat Bu Ani, ini kita hari ini tanggal 28 pagi sempat sidak dengan Pak Jokowi. Angka terakhir 75,6 triliun ini pembayaran tebusan. Bagaimana? Happy sesuai dengan harapan? Kalau Menteri Keuangan mungkin tidak perlu mengekspresikan emosi atau menggunakan adjektif di dalam mendescribe sesuatu. Tapi saya rasa kita sangat berterima kasih masyarakat melihat undang-undang pengampunan pajak atau populernya disebut tax amnesty itu sebagai suatu kesempatan untuk mereka merasakan bisa melakukan deklarasi dari seluruh harta dan pendapatan yang dimiliki mereka. Momentum ini sangat penting dan ini artinya saya merasakan baik di tingkat grassroots masyarakat biasa karena waktu datang mereka yang mengantri sendiri atau menggunakan konsultan, tapi juga pada para pengusaha. Kita semua tahu bahwa Indonesia membutuhkan penerimaan pajak yang memadai, yang cukup untuk bisa menjalankan program-program pembangunan dan mengembalikan dalam bentuk infrastruktur atau jasa-jasa pemerintahan yang baik yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi ini momentum yang sangat. Tapi feedback ya dari khususnya dari pengusaha, kalangan bisnis dan juga mereka yang selama ini dianggap kurang agak sedikit nakal ya dalam pelaporan pajak mereka dan mungkin menyimpan uangnya di luar negeri dan lain sebagainya. Apa pendekatan yang dilakukan dan bagaimana meyakinkan mereka, karena memang harus mulai at the top ya sebelum kita walaupun ini untuk semua wajib pajak Indonesia. Pertama undang-undang pengampunan pajak ini lahir kan bahkan disebutkan inisiatif DPR. Jadi DPR dan melalui berbagai kelompok kepentingan yang meminta supaya dimulai suatu lembar baru di Republik Indonesia ini. Sehingga dia merupakan suatu undang-undang yang telah menampung aspirasi banyak pihak yang mungkin mulai ingin melakukan kepatuhan, namun kalau melihat tingkat pajak yang tinggi 25% itu dirasa sangat berat. Dan tentu saja yang paling mengkhawatirkan ada sanksi administrasi, sanksi kriminal yang muncul. Sehingga memang pengampunan pajak ini diharapkan merupakan suatu pintu yang bisa digunakan oleh masyarakat, terutama para pengusaha, yang mungkin memang mereka peduli terhadap negara ini, tapi selama ini kerumitan dan berbagai masalah historis dari hubungan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan mereka tidak bisa menimbulkan perasaan kepatuhan itu dapat menjamin. Jadi mereka, kalau saya patuh tidak dijamin bahwa saya tidak akan dikerjain, istilahnya begitu kan. Sehingga ini kan menjadi suatu lingkaran setan yang rumit. Saya rasa sekarang ini adalah suatu langkah awal yang memang perlu. Ini betul-betul suatu hubungan yang sangat timbal balik gitu. Dari sananya memulai yang baru, dari sininya dari Kementerian Keuangan Dirjen Pajaknya juga harus memulai sesuatu yang baru. Yang kemudian berdasarkan data yang masuk compliance atau kepatuhan ini, kita akan memiliki basis pajak yang baru. Basis pajak baru ini tentu hanya akan berguna kalau kami juga menggunakannya secara benar. Jadi tidak dijadikan sebagai ladang untuk kemudian mengerjakan
Dan ini suatu kepercayaan yang luar biasa tinggi. Jadi saya tentu melakukan prioritas untuk bisa membangun reputasi dari Direktorat Jenderal Pajak menjadi suatu institusi yang memang tugasnya tidak populer, yaitu menarik uang dari masyarakat. Namun itu tetap bisa dilakukan secara baik, secara profesional, secara penuh integritas, sehingga dia tidak dianggap merupakan suatu harassment atau intimidasi. Ini merupakan sesuatu yang PR yang besar. Banyak hal yang Desi sampaikan di sini ya. Pertama untuk tax amnesty, ini kan terbagi menjadi 3 periode. Periode yang pertama sampai akhir September yang rate-nya paling rendah, 2% kalau Anda di dalam negeri dan repatriasi, 4% kalau Anda hanya deklarasi tapi uang atau hartanya tetap di luar. Kemudian kita masih punya 2 periode lain, yaitu 3 bulan kedua dan 3 bulan terakhir. Tantangan paling besar tentu saja untuk menjaga momentum bahwa ini tidak hanya sampai September. Karena sekarang ini masyarakat dan media nampaknya sangat excited, hanya memfokuskan seolah-olah sesudah September kayak tidak ada apa-apa. Padahal ini adalah 9 bulan. Jadi tentu untuk periode yang kedua dan ketiga masih, saya rasa kalau dilihat dari jumlah, saya yakin masih banyak yang bisa menggunakan Undang-Undang Pengampunan Pajak haknya ini untuk ikut berpartisipasi. Baik itu yang di kelompok 1% terkaya di Indonesia maupun masyarakat kebanyakan. Bisa nggak sedikit kita recap, sebenarnya tujuannya itu apa? Ya, dari sisi motivasinya tentu saja, Undang-Undang Pengampunan Pajak seperti dikatakan, namanya pengampunan. Jadi dia memang tujuannya adalah untuk menciptakan suatu era baru, di mana para pembayar pajak yang selama ini dengan alasan apapun dan karena masalah apapun, dia tidak melakukan kepatuhan yang penuh. Kedua, kita semua melihat bahwa Indonesia ekonominya tumbuh terutama pada saat masa-masa kita punya boom komoditi. Tapi kalau kita lihat dari sisi jumlah penerimaan perpajakan yang bisa dilakukan dan diperoleh oleh Indonesia tidak secepat size ekonominya. Sehingga ini menimbulkan suatu situasi di mana potensi ada tapi tidak bisa dikolek. Dan yang ketiga, secara internasional, karena saya baru kerja dari Bank Dunia dan setiap tahun paling tidak 2-3 kali kita ketemu, apakah di G20 atau pertemuan tahunan Menteri-Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Secara internasional ini momentum bahwa seluruh negara memiliki komitmen untuk memerangi tax avoidance atau penghindaran pajak atau pengeplangan pajak. Ya, tadi sudah kita dengar bersama bahwa Sri Mulyani tidak senang ternyata, ataupun juga menolak untuk diartikan senang atau enggak ya, tapi kemudian mendeskripsikan apa yang mereka lakukan. Dan Anda dapat menyaksikan selengkapnya dialog Desi Anwar bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam program Insight with Desi Anwar besok 30 September 2016 pukul 9:30 malam hanya di CNN Indonesia.